Hmm. Bisa share screen kan, Bu? Sebentar, coba dulu. Bisa kan? Nah, nih bisa. Baik, yang kita bahas pertama dalam buku Amitav Acharya ya, chapter yang kedua ya, yang ditulis oleh Yakin Kin. Mengapa tidak ada teori HI Cina? Gitu ya. Sementara Cina merupakan salah satu negara yang memiliki power yang cukup besar ya. Setelah berakhirnya perang ya, baik itu perang melawan tetangga-tetangganya, perang seperti dengan Jepang gitu ya, kemudian juga perang saudara dengan kelompok nasionalis di Cina kayak gitu ya. Maka Cina kemudian dan ketika juga Deng Xiaoping membuat kebijakan politik pintu terbuka, maka Cina muncul sebagai satu kekuatan ekonomi baru dari Asia Timur gitu. Nah, lama-kelamaan juga posisi Cina kemudian dianggap sebagai ancaman bagi negara adidaya seperti Amerika Serikat. Sehingga tidak tidak ada salahnya ketika mempertanyakan kenapa tidak ada teori HI dari Cina. Oke. Nah, Yakin Kin memulai penjelasannya tentang mengapa tidak ada teori HI di Cina itu dengan mendefinisikan teori dalam perspektif Cina. Jadi menurutnya itu ada dua. Ya, yang pertama teori sebagai dasar atau pedoman untuk bertindak atau berperilaku yang dicontohkannya dengan kebijakan atau strategi Mao Zedong. Ya, Mao Zedong ini kita tahu adalah salah seorang pemimpin komunis, pemimpin partai komunis di Cina yang ketika perang saudara dengan bukan Dr. Sun Yat-sen ya, murid dari Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek ya, Mao Zedong berhasil mengalahkan kelompok nasionalis sehingga kemudian menjadi pemimpin di Republik Rakyat Cina. Sementara Chiang Kai-shek kemudian pindah ke Taiwan ya, maka yang kita kenal sebagai Taiwan sekarang gitu. Nah, strategi Mao Zedong. Strategi Mao Zedong ini terkait dengan bagaimana cara mempertahankan kekuasaan, kemudian mengambil alih kekuasaan dari tangan musuh, seperti itu ya. Kemudian ada doktrin Nixon dan lain-lain. Jadi teori yang pertama itu digunakan untuk memahami pengaruhnya secara langsung terhadap kebijakan dan tindakan para pembuat keputusan. Jadi definisi teori yang pertama dalam perspektif Cina adalah sebagai landasan, ya, landasan atau sebagai pedoman bagi seorang pemimpin untuk melakukan suatu tindakan atau keputusan. Nah, sementara definisi yang kedua, teori itu dilihat sebagai sebuah pengetahuan. Teori merupakan perspektif untuk memahami dunia dan sebagai upaya untuk menghasilkan pengetahuan. Misalnya teori Giddens tentang strukturasi gitu ya, atau Kenneth Walsh tentang struktur sistem internasional, atau juga ada teori dari Hadley Bull ya dengan teori English School, masyarakat internasional gitu. Nah, Yakin Kin mengulas potensi teori HI Cina ini dengan menggunakan definisi yang kedua. Jadi menjelaskan mengapa tidak ada teori HI di Cina itu berdasarkan definisi yang kedua, gitu ya. Oke. Menurut Yakin Kin ada 3 tipe teori. Yang pertama ada yang disebut dengan teori asli, dan kemudian ada pengantar dan analisis kritis terhadap teori asli. Sebetulnya mungkin bukan tipe ya, ada tapi dia mendefinisikan sebagai tipe teori gitu ya, atau bisa juga sebagai tahapan teori, bisa seperti itu. Dan yang ketiga adalah pengaplikasian dan pengujian teori. Nah, teori asli itu mempunyai asumsi dasar yang berbeda dengan teori lainnya. Suatu penelitian yang memiliki komponen inti yang berbeda bisa menjadi meta teori atau paradigma baru. Jadi yang dimaksud dengan teori asli atau yang orisinil itu adalah setiap teori yang memiliki asumsi-asumsi dasar yang berbeda dengan teori-teori yang lain. Ya, di mana teori-teori yang lain itu juga disebut sebagai teori asli gitu. Ya. Nah, sedangkan tipe yang kedua
tidak ada perbedaan, tidak membahas tentang perbedaan asumsi dasar gitu ya. Dan tidak ada pula upaya untuk mengembangkan teori baru, tapi menyajikan laporan dan kritik penting terhadap teori yang asli. Nah, jadi yang kedua ini bukan mencari perbedaan antara asumsi dasar bagi teori-teori asli, tetapi mengkritisi atau kemudian mengulas teori asli yang sudah ada tersebut gitu. Nah, tipe yang ketiga ini mencakup berbagai pengujian terhadap teori asli. Hal ini berguna untuk menentukan berhasil atau tidaknya penerapan teori ini di dalam realitas sosial. Jadi, tipe yang ketiga adalah atau tahapan yang ketiga adalah menguji teori tersebut. Apakah kemudian teori itu bisa digunakan untuk memahami realitas sosial, gitu ya? Memahami realitas sosial, atau kalau namanya penerapan teori itu bukan hanya sekadar melihat apakah teori tersebut bisa digunakan untuk memahami, tapi juga digunakan gitu ya untuk apa namanya menyelesaikan atau problem solving gitu ya, menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Ketika mengatakan bahwa tidak ada teori HI di Cina, ya maka Yakinkin menggunakan teori tipe yang pertama sebagai standarnya. Maka bisa kita katakan bahwa kalau dikatakan tidak ada teori HI di Cina, yang dimaksudkan tidak ada sama sekali itu adalah teori aslinya itu. Kalau selama ini yang kita pelajari itu adalah realisme, liberalisme, marxisme, konstruktivisme, postkolonialisme, gitu ya. Itu kan memiliki asumsi-asumsi dasarnya tersendiri gitu. Nah, kalau teori yang seperti itu, ya Cina memang belum ada katanya. Gitu ya. Cina memang belum punya teori yang seperti itu. Oke. Nah, Yakinkin juga menjelaskan bagaimana perkembangan teori HI atau teori HI dan secara umum studi HI di Cina gitu ya. Jadi ternyata penelitian ya atau kajian-kajian tentang seni bernegara di Cina itu banyak menarik minat para akademisi. Berbagai diskusi dilakukan untuk mencari cara mengembangkan teori HI di Cina. Ada 3 faktor yang menunjukkan besarnya perhatian terhadap perkembangan teori HI dan HI itu sendiri. Yang pertama adalah perkembangan kelembagaan, yang kedua perkembangan karya-karya terjemahan, dan kemudian penelitian akademisi HI di Cina. Jadi Yakinkin ini mau menunjukkan bahwa perkembangan studi dan teori HI di Cina itu bisa dilihat dari 3 aspek ini, yaitu perkembangan kelembagaan yang terkait dengan dibentuknya atau didirikannya Departemen Hubungan Internasional gitu ya. Kemudian bermunculannya karya-karya terjemahan, jadi buku-buku yang ditulis oleh para akademisi barat gitu ya yang terkait dengan teori HI itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. Nah, kemudian juga penelitian dari para akademisi HI di Cina, ya jurnal gitu atau ya penelitian-penelitian mandiri itu termasuk di dalamnya. Nah, menurut Qin, teori tipe pertama itu belum muncul di Cina, meskipun kemajuan pesat telah dicapai dan ada potensi besar untuk teori HI yang disebut dengan China School. Jadi dia optimis sebetulnya ya Qin, bahwa satu saat nanti itu pasti Cina bisa memberikan kontribusi untuk teori HI yang khas gitu ya, yang khas untuk menggambarkan atau memahami fenomena HI terutama di Cina gitu, yang terkait dengan Cina. Oke. Nah, yang pertama adalah perkembangan kelembagaan. Ya, perkembangan kelembagaan di mana dikatakan di sini Departemen HI pertama itu didirikan pada tahun 1953 di Renmin University of China. Kemudian dijadikan sebagai institusi independen ya yang disebut dengan Foreign Affairs College yang bertujuan untuk melatih para diplomat Cina dan melakukan penelitian tentang HI. Ini mungkin hampir sama ya di seluruh negara di luar Eropa, di luar Amerika gitu ya. Bahwa hubungan internasional, Departemen Hubungan Internasional atau jurusan gitu ya, atau program studi dulunya gitu, itu tujuan utamanya adalah untuk melatih para diplomat. Ya. Nah, di sini ditegaskan oleh Yakinkin. Jadi bukan untuk
perkembangan studi HI-nya tersendiri gitu, tetapi bagaimana caranya memberikan keterampilan, memberikan pengetahuan kepada para calon diplomat Cina. Pendirian The Institute of International Relations dan Institute of International Politics. Nih, sama seperti Foreign Affairs College, kedua lembaga ini ditujukan untuk menghasilkan para ahli, baik di bidang keamanan nasional maupun keamanan publik. Nah, pada awalnya perkembangan disiplin ilmu HI bukan menjadi prioritas utama dari dibentuknya lembaga-lembaga tersebut. Jadi tujuannya itu sangat-sangat pragmatis gitu ya. Jadi bukan untuk perkembangan studi HI-nya sendiri gitu, tetapi karena kebutuhan yang mendesak gitu ya, mengirimkan para diplomat ke berbagai negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Cina, maka dibentuklah lembaga-lembaga tersebut. Oke, tahap yang kedua ini berlangsung dari tahun 1964 sampai 1979. Ya, pembentukan 3 departemen politik ada di Peking University, Renmin University, Fudan University gitu ya. Di Peking University pada saat itu fokus mengkaji gerakan pembebasan nasional di dunia ketiga. Jadi bagaimana caranya negara-negara dunia ketiga bisa lepas dari kolonialisme gitu ya. Kemudian studi tentang gerakan komunis dunia di Renmin University dan studi HI di dunia barat di Fudan University. Nah, ini juga sampai saat ini beberapa universitas di Cina itu termasuk unggulan ya dalam ranking dunia. Jadi kalau seandainya ada di antara kalian nantinya ya, mungkin ada yang tertarik untuk melanjutkan studi di tahap yang lebih tinggi ya, universitas di Cina ini cukup atau bisa dijadikan sebagai alternatif. Oke. Nah, tugas utama mereka adalah menafsirkan pemikiran pemimpin revolusioner klasik seperti Marx, kemudian Lenin, Mao Zedong gitu ya, di mana mereka melihat teori dari sudut pandang tindakan atau perilaku. Karena ini kan masih tahap awal ya. Sehingga kemudian fokus mereka adalah pemikiran-pemikiran, kemudian kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin revolusioner itu seperti Karl Marx, kemudian Lenin ya kan, kemudian Mao Zedong. Contohnya adalah teori Three Word dan teori strategi Three Angel oleh Mao. Nah, jadi kayak Mao itu sebetulnya sampai saat ini masih tetap menginspirasi ya strategi perangnya Mao Zedong. Bahkan ada di beberapa media yang saya baca itu kemenangan Taliban di Afghanistan itu banyak meniru strategi Mao gitu. Bagaimana caranya kelompok yang relatif lebih kecil dari musuh, kekuatannya ya, kekuatan satu kelompok kecil ini sangat kalah lah dibanding dengan musuh gitu ya. Tetapi kemudian kelompok ini bisa memanfaatkan situasi, faktor iklim, faktor geografi, kemudian faktor masyarakat gitu ya, mencari dukungan masyarakat, kemudian ya tentu persenjataan meskipun tidak seimbang misalnya dengan musuh gitu ya kan. Tapi mereka bukan tidak mungkin untuk mengambil alih kekuasaan misalnya gitu ya, ataupun mengalahkan pihak musuh gitu. Jadi kalau di Mao Zedong itu ada 3 strategi atau 3 tahapan yang harus dilalui untuk memenangkan perang gerilya menurut Mao Zedong. Yang pertama mungkin musuh akan melakukan invasi duluan, musuh datang menyerang kayak gitu ya kan. Kemudian ada konsolidasi musuh. Musuh ini semakin kuat ya posisinya di tempat di satu masyarakat gitu ya, di tempat masyarakat yang diserang oleh musuh gitu. Nah, cuman kemudian tahap yang ketiga ini merupakan tahapan yang paling penting menurut Mao Zedong adalah serangan balik. Ya, serangan balik dari kelompok kecil atau dari masyarakat yang dijajah oleh musuh kayak gitu. Nah, jadi setelah dia mempelajari kekuatan musuh, mempelajari kemungkinan-kemungkinan ya yang mereka bisa manfaatkan untuk mengambil alih kedudukan dari musuh tersebut, maka mereka akan bergerak gitu. Ya. Nah, banyak sekali kalau Mao Zedong ini selain tentunya di beberapa negara yang juga berhaluan komunis. Jadi strategi perangnya Mao Zedong ini banyak menjadi rujukan. Kemudian teori imperialisme dari Lenin, ya mungkin waktu teori HI1 kita sudah
mempelajari ya teori imperialisme dari Lenin ini, dan berbagai pemikiran Barat lainnya yang dipelajari baik sebagai sarana untuk memahami perilaku musuh ataupun mengkritisi pemikiran-pemikiran Barat tersebut. Nah, pola ini ya, tahapan yang ini gitu, bagaimana mereka memahami pemikiran-pemikiran tadi gitu ya, berlangsung sampai tahun 1979 ketika Cina mulai melakukan reformasi di bawah pemerintahan Deng Xiaoping ya, ketika dia buat kebijakan politik pintu terbuka. Oke. Nah, sedangkan tahap yang ketiga ini berlangsung dari tahun 1979 sampai dengan sekarang katanya. Ya, perkembangan pesat studi HI di Cina itu terjadi pada periode ini. Reformasi dan keterbukaan menawarkan kesempatan kepada komunitas HI Cina untuk saling bertukar pengetahuan dan pengalaman dengan para akademisi di seluruh dunia. Ya, institut-institut HI makin menjamur sampai tahun 79 hanya ada 3 departemen HI di universitas dan 3 lembaga khusus katanya gitu ya. Kemudian pada tahun 1980 juga kemudian banyak bermunculan asosiasi akademis ya. Kemudian pada tahun 1999 berubah nama menjadi China National Association for International Studies sehingga memiliki identitas yang jelas dan cakupannya pun lebih luas. Nah, kalau di Indonesia itu ada namanya Asosiasi HI Indonesia gitu ya, itu kumpulan para akademisi HI seluruh Indonesia yang setiap tahunnya akan melakukan konvensi ya, melakukan konvensi tahun berapa itu? Lebih kurang 3 tahun yang lalu ya, itu dilaksanakan di Unmul, HI Unmul yang menjadi tuan rumahnya. Jadi para akademisi itu berkumpul, kemudian membuat tema-tema untuk jadi bahan diskusi, kemudian beberapa kelompok akan melakukan presentasi tentang isu-isu yang isu-isu hangat atau isu-isu terkini gitu ya, dan bagaimana kemudian perkembangan kurikulum dalam studi HI itu juga menjadi satu kajian di dalam pertemuan tersebut. Nah, kalau di Cina ada China National Association for International Studies. Nah, berdasarkan data statistik keanggotaan CNAIS ini tahun 2004 bahwa dari sejumlah universitas dan lembaga penelitian HI di Cina itu ada 54 universitas yang memiliki program sarjana atau magister dan 29 yang memiliki program doktor. Sedangkan kalau di Indonesia nih, kalau kita mau bandingkan di Indonesia, ya saya mungkin kurang update gitu ya. Setahu saya yang punya program doktor itu masih Universitas Unpad ya, Universitas Pajajaran. Sementara kalau yang ingin mengambil program doktor di beberapa universitas yang lain ya ikutnya ke ilmu politik, ya sains politik jadinya. Yang betul-betul international relations yang punya program doktornya yaitu Unpad. Nah, sehingga kemudian tidak heran apabila para akademisi HI di Indonesia itu banyak yang harus melanjutkan ke luar negeri. Oke. Nah, yang kedua, tadi perkembangan kelembagaan. Yang kedua melalui karya-karya terjemahan. Pada awal abad ke-20, mahasiswa Cina angkatan pertama yang pernah belajar di Eropa, Amerika, Jepang, ini mempelopori upaya untuk menerjemahkan buku-buku HI ke dalam bahasa mereka. Nah, ini ada disebutnya salah satunya Yan Fu yang banyak memberikan kontribusi besar dalam pengembangan akademik dan intelektual HI di Cina. Dia ini menerjemahkan buku dari Adam Smith, John Stuart Mill, pemikir-pemikir barat yang lain. Dia sebagai pelopornya lah gitu ya. Nah, sementara kemudian setelah itu banyak sekali buku-buku HI yang ditulis oleh akademisi barat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Cina gitu. Nah, kalau kita kembali lagi ke Indonesia, buku-buku karya terjemahan itu sangat jarang ya. Bahkan kalaupun ada, kemudian hasil bahasa terjemahannya itu tidak terlalu baik. Ya contohnya buku teori HI yang Scott Burchill itu gitu ya. Untuk edisi yang awal-awal terbit, saya nggak tahu kalau ada edisi revisi gitu, itu mungkin bahasa Inggris yang diterjemahkan dengan Google Translate gitu ya kan, kemudian baru diterbitkan gitu. Bahkan sebetulnya lebih enak kita baca dalam bahasa aslinya saja dibanding dengan karya terjemahan. Walaupun ada beberapa kemudian yang selain buku teori HI itu menerbitkan karya terjemahan
ya, buku yang terkait dengan HI juga itu agak baik lah gitu ya, atau cukup baik untuk dibaca gitu. Cuman ini menjadi satu tantangan sebetulnya bagi para akademisi HI di Indonesia begitu ya, bahwa tidak semua mungkin mahasiswa yang memahami bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris, sehingga perlu adanya karya-karya terjemahan ini untuk menambah wawasan, pengetahuan gitu. Asalkan ya akademisinya ya, kalian kan juga termasuk akademisi gitu ya, bukan hanya sekadar dosen-dosennya saja. Harus menumbuhkan minat baca yang tinggi kan seperti itu. Meskipun HI merupakan disiplin ilmu yang relatif muda di Barat, tapi upaya untuk menerjemahkan buku-buku HI Barat telah dilakukan sejak tahun 1979 di Cina. Oke. Nah, ini ya menjelaskan saja ya sebetulnya kan, buku-buku Adam Smith, John Stuart Mill gitu kan. Oh, ini terulang lagi nih saya berarti ini. Seri terjemahan pertama terbit pada tahun 1990 ya, seperti buku Hans J. Morgenthau ya, buku Politics Among Nations, Struggle for Power and Peace. Itu buku yang ditulis oleh Hans J. Morgenthau. Kalau di Indonesia saya lupa, rasanya ada tapi saya nggak beli juga gitu ya. Coba nanti kita cari-carilah, ada nggak itu buku Politics Among Nations, Struggle for Power and Peace yang karya terjemahan. Kemudian Theory of International Politics, karya Kenneth Walsh. Meskipun ada jeda waktu lebih kurang 10 tahunan dari penerbitan bukunya yang asli, kesadaran tentang teori sebagai skema ide dan penjelasan terhadap fenomena HI mulai muncul, gitu ya. Perbedaan melihat konsep HI apakah sebagai suatu upaya akademis atau sebagai alat untuk kebijakan, ini menunjukkan kesadaran tentang teori HI di kalangan akademisi HI di Cina. Oke. Nah, sampai akhir 1990-an, kegiatan penterjemahan mendapatkan perhatian yang lebih besar. Ya, pada periode ini didominasi oleh realisme. Realisme sangat kental dalam wacana HI di Cina, dan proses belajar itu sangat condong ke arah persepsi bahwa realisme merupakan satu-satunya teori HI. Jadi kayaknya dominasi realisme di Cina itu cukup kuat gitu ya di awal-awal, pada pertengahan sampai akhir 1990-an. Ya, realisme itu jadi apa namanya? Jadi idola lah gitu ya untuk dipelajari. Baru setelah berakhirnya Perang Dingin ya, muncul upaya untuk memperkenalkan teori-teori lain seperti liberalisme, konstruktivisme, dan teori klasik lainnya. Lebih dari 4 seri terjemahan telah dipublikasikan. Nah, ini bisa dilihatlah di dalam buku non-Western itu ya. Ada karya seperti Barry Buzan, kemudian James Rosno, Immanuel Wallerstein, ini mulai diterjemahkan ya di Cina. Kemudian yang ketiga, perkembangan studi dan teori HI di Cina melalui program-program penelitian. Ya, jadi program-program penelitian. Di sini dikatakan bahwa perkembangan teoritis di Cina itu dibagi kepada 3 tahap. Ya, fase prateori, fase pembelajaran teori, dan fase pembangunan teori. Selama fase prateori tidak ada kesadaran tentang teori, dan penelitian dilakukan terutama berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi dan kebijaksanaan intelektual. Jadi maksudnya menjelaskan tentang fenomena HI tapi bukan berdasarkan atau berdasarkan pada teori. Gitu ya. Jadi kayak orang-orang ahli sejarah misalnya atau ahli hukum, dia menjelaskan fenomena HI kan gitu, misalnya tentang konflik, tentang apa namanya batas-batas wilayah gitu, tetapi tidak menggunakan teori. Mungkin ada banyak pengalaman yang relevan, tetapi tidak ada kesadaran untuk mengubah pikiran tersebut menjadi sebuah paradigma teoritis yang dibangun secara sistematis. Nah, biasanya disiplin yang bersangkutan digabungkan dengan disiplin ilmu lain tanpa membedakannya. Jadi kayak awal-awal perkembangan studi HI di Barat pun gitu ya, itu lebih dulu para sejarawan, kemudian para ahli hukum, para diplomat yang
melakukan pengembangan keilmuan hubungan internasional gitu. Sehingga tidak heran apabila studi HI itu sebetulnya sangat banyak berhutang pada disiplin ilmu yang lain. Nah, fase pembelajaran teori diperkenalkan ketika komunitas akademis dalam bidang yang relevan mulai memiliki kesadaran bersama dan mulai menghasilkan agenda untuk teori jenis kedua dan ketiga. Jadi pembelajaran teori. Selama fase ini ada peningkatan jumlah produk penelitian yang betul-betul berkaitan dengan pengenalan dan analisis kritis terhadap teori utama. Dan ada pula produk penelitian yang menguji teori utama dengan tujuan untuk membenarkan ataupun mengoreksi. Nah, pembelajaran teori itu mulai menerapkan teori tersebut, apakah untuk menunjukkan bahwa teori itu sudah tepat gitu ya, kemudian relevan dengan fenomena yang dikaji misalnya, atau tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa teori tersebut masih memiliki beberapa kekurangan atau untuk mengoreksi katanya. Nah, tentu ada ide-ide baru yang muncul, tapi tidak ada teori baru dengan asumsi-asumsi dasar yang berbeda. Ketika ada teori HI baru dalam komunitas akademik yang lain, maka kemudian sarjana-sarjana HI akan berbagi hal yang sama dengan rekan-rekan dalam komunitasnya. Tapi proses ini tidak mengarahkan kepada teori yang khusus. Ini hanya sebagai bahan diskusi, bahan kajian saja. Nah, tahap ketiga merupakan salah satu kemajuan, di mana teori baru diajukan sebagai asumsi dasar yang berbeda dan memberi penjelasan yang kuat terhadap realitas. Ya. Ini fase yang ketiga ya. Pada fase ketiga ini bisa dikatakan bahwa sarjana dengan pemikiran-pemikiran barunya telah muncul dan itu menjadi indikasi kemajuan HI di Cina. Jadi dia mau menunjukkan gitu ya tahapan pembelajaran teori di Cina. Yang pertama yang pra-teori itu tadi gitu ya, kemudian yang kedua adalah pembelajaran teori, sementara yang ketiga ini adalah pembangunan teori. Ya, jadi maksudnya di sini adalah sudah ada tanda-tanda bahwa para akademisi HI di Cina itu tertarik untuk menggali apa-apa saja yang bisa menjadi potensi teori HI Cina. Oke, 3 fase perkembangan penelitian tentang teori HI di Cina itu tidak sulit untuk diamati. Dimulai dari awal munculnya disiplin HI di Cina tahun 53, ya, yang tadi sudah ada dijelaskan ya, yang menjadi tahap pertama atau tahap prateori. Pada tahap ini istilah teori memiliki definisi yang banyak, tapi masih dari sudut pandang teori sebagai tindakan atau perilaku. Ya. Menurut sarjana HI di Cina, untuk jangka waktu yang panjang hanya pemimpin-pemimpin besar saja yang bisa menciptakan teori. Sementara tugas para peneliti adalah memberi informasi sebelum pemimpin melakukan tindakan dan memberikan interpretasi setelah tindakan itu dilakukan. Jadi mereka betul-betul betul-betul percaya bahwa yang bisa mengeluarkan atau mengemukakan teori itu adalah para pemimpin, gitu ya. Sementara tugas akademisi itu hanya menerjemahkan saja atau memberikan masukan, gitu ya, terhadap para pemimpin tersebut. Bentar ya. Gimana? Keterangan. Apa keterangan? Saya sedang mengajar. Sebentar ya. Oke. Mana tadi? Jadi terjeda ya. Nah, jadi pada awalnya itu dalam konteks Cina teori dipahami sebagai seperangkat pedoman untuk bertindak, ya, kebijakan politik yang berisi aturan dan prinsip-prinsip yang harus diikuti. Nah, tahap kedua yang dari tahun 90 sampai saat ini di mana terdapat 3 ciri yang menonjol. Salah satunya memisahkan antara penafsiran kebijakan dan penelitian akademis. Jadi harus dibedakan antara mana yang menjadi kebijakan para pemimpin itu dan mana juga hasil dari penelitian para akademisi. Oke, saya nggak usah terlalu banyak di sini ya. Ini penjelasan tentang banyaknya
hasil-hasil karya terjemahan dan seterusnya ya. Oke. Nah, kita langsung ke sini saja. Jadi yang menjadi fokusnya kan di sini ya. Mengapa kemudian tidak ada teori HI di Cina, kata Ya Qingqin. Jadi ada 3 faktor yang menyebabkannya. Yang pertama, kurangnya kesadaran tentang internasionalitas. Jadi kalau menurut Ya Qingqin, istilah internasional di dalam masyarakat Cina itu kurang dikenal gitu. Ya. Tidak, itu istilah yang mereka tahu berasal dari barat sebetulnya. Kemudian yang kedua, dominasi wacana HI barat dalam konteks Cina. Tadi kalau kita membaca bagaimana perkembangan studi HI dan teori HI di Cina ya sangat wajar kalau kita lihat bahwa teori-teori HI maupun wacana HI barat itu sangat mendominasi di berbagai negara termasuk Cina gitu ya. Bahkan untuk memahami fenomena yang terjadi di Cina, akademisi menggunakan pendekatan barat. Nah, yang ketiga itu kurangnya hardcore teoritis, gitu ya. Hardcore teoritis ini terkait dengan teori yang sudah mapan, ya, seperti realisme seperti itu yang memiliki asumsi-asumsi dasarnya yang tersendiri, gitu. Jadi kalau mungkin dulu minggu lalu ada ya pertanyaan dari Herdi, gitu, apa beda hard dengan soft kan kayak gitu ya. Kalau soft itu masih tarafnya atau derajatnya masih rendah begitu. Bisa digunakan untuk menganalisis, mengamati, memahami fenomena yang terjadi di sekitar kita, tapi mungkin tidak bisa digunakan untuk memahami fenomena yang hampir sama gitu ya di tempat yang lain gitu. Sementara kalau hardcore teoritisnya itu lebih luas cakupannya, ruang lingkupnya itu lebih luas. Oke, nah yang pertama kurangnya kesadaran tentang internasionalitas. Tidak ada konsep internasional dalam dalam pemikiran intelektual tradisional Cina. Tidak ada struktur di mana ego menentang yang lain. Jadi namanya alam ini satu kesatuan, gitu ya, menurut pemahaman atau perspektif Cina. Dunia atau negara bukan entitas dengan batas-batas yang jelas, katanya, ya. Dunia adalah apa yang terdapat di antara langit dan bumi yang terdiri dari ruang dan waktu. Ini sangat filosofis sekali gitu ya. Terdapat kontinum yang tak berujung bersama sejarah masa lalu, saat ini dan masa depan. Jadi ya kalau di dalam masyarakat Cina dan beberapa masyarakat di negara yang lainnya kan ada istilah reinkarnasi kan seperti itu ya. Jadi keterhubungan antara masa lalu, masa sekarang dan masa akan datang. Makanya mereka menjaga sekali sikap-sikap baiknya itu kalau dalam filosofinya seperti itu. Meskipun dalam masyarakat Cina banyak juga yang melakukan kejahatan. Kalau misalnya ada nasib buruk yang menimpanya pada masa kini, selalulah mereka katakan apa kesalahanku di masa lalu ya katanya. Kan seperti itu ya kalau kita nonton film-film Cina, Korea atau Jepang seperti itu gitu ya, yang atau India juga yang mempercayai reinkarnasi itu gitu. Kita harus berbuat baik di masa sekarang supaya ketika kita hidup di masa depan itu kehidupan kita lebih baik katanya. Kayak gitu ya. Nah, ada yang disebut dengan tributary system. Tributary ini ada yang menyebutnya sebagai diartikan sebagai sungai atau jajahan gitu ya. Tributary system itu diterapkan di Cina seperti di zaman dinasti Zhou. Ini 1046 sampai 771 sebelum Masehi ya. Lebih kurang 300 tahunan. Istana Kekaisaran Cina adalah pusat dan wilayah di sekitarnya menjadi tanggung jawabnya. Jadi ada wilayah-wilayah kekuasaan gitu ya. Wilayah-wilayah kekuasaan tetapi Kekaisaran Cina itu menjadi pusatnya gitu. Sistem ini tidak mengenal posisi yang setara dan berlangsung tanpa banyak perubahan selama 2000 tahun. Ya, jadi kalau wilayah-wilayah yang ada di dalam kekuasaan kekaisaran itu posisinya ya sama gitu ya. Dan pemerintah pusat
Kekaisaran pusat itu memiliki tanggung jawab terhadap wilayah-wilayah tersebut. Cina sebagai negara yang paling kuat dan peradaban paling maju di kawasan ini memainkan peran besar dalam menjaga perdamaian dan perdagangan, menyediakan kebutuhan masyarakat dan mengatur sistem. Ya. Cina juga memainkan peran sebagai penyeimbang yang akan melakukan intervensi apabila terjadi invasi oleh satu wilayah ke wilayah yang lain. Jadi dia yang mengatur gitu ya ketertiban di antara wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaannya. Ini agak berbeda dengan ini ya sejarah sistem negara kota di Yunani, ya di mana antara Athena, Sparta, kemudian ada lagi namanya apa itu beberapa nama negara kota itu secara umum kedaulatannya sama meskipun mereka memiliki power yang berbeda kan gitu. Tetapi kalau di dalam kekaisaran Cina, Cina itu menjadi pusat gitu ya, kekaisarannya menjadi pusat kekuasaan dan wilayah-wilayah itu apa namanya tunduk kepada kekuasaan kekaisaran. Nah ini mungkin hampir sama saja dengan pemerintahan kekaisaran di belahan bumi yang lain seperti misalnya Ottoman di masa dulu gitu ya, kemudian Romawi kayak gitu. Tributary system adalah jaringan hubungan internasional longgar yang berfokus pada Cina yang memfasilitasi perdagangan dan hubungan luar negeri dengan mengakui peran dominan Cina di Asia Timur, seperti hubungan perdagangan, kekuatan militer, diplomasi, dan ritual. Nah, sementara negara-negara lain, maksudnya negara lain di sini adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan Cina itu tadi, harus mengirim utusan atau delegasi ke Cina, ya sebagai diplomatnya lah kayak gitu ya, sesuai jadwal yang ditentukan, bersujud kepada kaisar sebagai bentuk penghormatan, mengakui keunggulan dan prioritasnya. Negara-negara lain mengikuti ritual formal Cina untuk menjaga perdamaian dengan tetangga yang lebih kuat. Gitu. Nah, juga sebetulnya mengirimkan upeti ya sebagai bentuk pajak kepada kaisar. Nah, konsep-konsep seperti kedaulatan, integritas teritorial itu tidak dikenal di Cina, sehingga wajar jika tidak ada perkembangan teori HI di sana, katanya. Jadi di dalam masyarakat tradisional Cina, istilah internasional itu hubungan antar negara itu tidak ada, karena yang mereka pahami adalah kekuasaan itu hanya satu, dipegang oleh kaisar, gitu. Jadi tidak ada kekuatan tandingan kayak gitu. Sementara wilayah-wilayah yang berada di bawah kekaisaran itu harus tunduk dan patuh kepada kekaisaran tersebut, kaisar tersebut gitu. Nah, sehingga wajar kalau tidak ada perkembangan teori HI katanya gitu. Nah, yang kedua, dominasi wacana HI Barat dalam konteks Cina. Kekuatan luar biasa yang dimiliki Barat, kesadaran Cina atas keterbelakangan mereka, dan kemudian perubahan ide-ide tentang negara, tradisi, dan diri mereka sendiri, menyebabkan kesalahan yang tidak terjembatani dan menciptakan tren mundur dalam sejarah intelektual Cina. Ya, jadi sudah merasa ini duluan gitu ya, sudah merasa pesimis duluan gitu, melihat bahwa Barat ini lebih dominan, Barat lebih kuat seperti itu ya, sehingga akhirnya ada tren mundur bahkan dalam intelektualnya juga, dalam perkembangan intelektual. Oleh karena itu runtuhnya tributary system sebenarnya merupakan runtuhnya tradisi budaya Cina katanya. Nah, konsekuensi dari perang opium jauh lebih besar dan lebih dalam dari kekalahan di medan perang ketika Cina dikalahkan pada pertengahan tahun 1840-an. Mereka berpikir bahwa keterbelakangan teknologi mereka yang menjadi penyebabnya. Orang Barat menggunakan senjata api, sedangkan Cina hanya bersenjatakan tombak dan pisau, katanya. Karena keyakinan ini, maka gerakan westernisasi dimulai, terutama oleh pejabat tinggi Cina untuk meningkatkan teknologi militer Cina. Jadi ketika mereka dikuasai asing itu, mereka melihat bahwa musuh sudah menggunakan senjata yang lebih canggih, sementara mereka belum, gitu ya. Kemudian tadi dominasi dari pengetahuan kayak gitu ya kan, sehingga kemudian ada beberapa kelompok di Cina, ya, terutama pejabat tinggi tadi memulai gerakan westernisasi, ya, atau kemudian berkiblat kepada Barat, meniru apa yang dibuat atau perilaku, pola pikir, kebiasaan-kebiasaan masyarakat Barat itu menurut mereka akan membantu Cina untuk mencapai kemajuan.
Nah, ini hampir sama ya kalau mau dicari perbandingan ketika Kekaisaran Ottoman Turki runtuh gitu ya, dan kemudian Mustafa Kemal Atatürk melakukan westernisasi besar-besaran di Turki, di mana dia menganggap bahwa Turki hanya akan mencapai kemajuan apabila meninggalkan sistem yang lama, katanya gitu ya, kemudian mengadopsi sistem Barat, ya, dalam semua aspek gitu. Menurut mereka, menurut si Mustafa Kemal gitu ya, Barat itu bisa mencapai kemajuan ketika dia memisahkan antara urusan agama dengan urusan politik. Itu menurut Mustafa Kemal. Walaupun tentu banyak pihak di Turki yang tidak setuju dengan pendapat tersebut. Tidak heran kalau ya sebelum Erdogan, ya sebelum pemerintahan Erdogan di Turki itu Turki itu dianggap sangat-sangat sekuler, gitu ya. Oke, nah kalangan pejabat ini tadi mereka memandang pengetahuan tentang Cina sebagai esensi dan landasan, sementara pengetahuan Barat hanya untuk aplikasi praktis. Oh, ini salah nggak? Bentar. Oke, ini. Oke. Pada 1800-an bukan hanya teknologi saja yang dirasa tertinggal, tapi sistem politik di Cina juga dinilai salah. Gitu ya. Jadi ketika sudah bersinggungan dengan masyarakat Barat, ya mulai ada kemudian kelompok-kelompok yang melihat kok kita seperti ini, sementara ada masyarakat lain di luar kita itu pengelolaan pemerintahannya berbeda kayak gitu ya kan, dan dianggap sudah ketinggalan jauh gitu. Nah, reformasi tahun 1898 diprakarsai oleh Kang Youwei dan Liang Qichao. Ini bukan nama pebulu tangkis ya. Dan revolusi tahun 1911 yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen. Ya, dia pemimpin revolusi ini, Dr. Sun Yat-sen ini yang berusaha untuk mengubah kekaisaran menjadi republik. Jadi bisa dikatakan Sun Yat-sen merupakan pemimpin pertama untuk Republik Cina, gitu ya. Sama-sama memperlihatkan perubahan dalam sistem politik dan lembaga-lembaganya. Nah, ini akhirnya mengarah kepada gerakan 4 Mei tahun 1919, yaitu sebuah gerakan anti-imperialis, kultural dan politik yang memprotes gerak lamban pemerintah Cina terhadap perjanjian Versailles yang mengizinkan Jepang untuk memperoleh wilayah di Shandong yang sebelumnya diserahkan oleh Jerman. Nah, demonstrasi ini memicu protes nasional dan menandai bangkitnya nasionalisme di Cina. Nah, ini jadi pemimpin nasionalis sebetulnya ya, Dr. Sun Yat-sen ini. Dalam pengertian yang lebih luas, gerakan 4 Mei mengacu pada periode 1915 sampai 1921 yang lebih sering disebut sebagai gerakan kebudayaan baru. Ini merupakan refleksi diri terbesar bangsa Cina, ya, di mana pada periode ini muncul dua pemikiran, ya, yaitu neo-Konfusius modern dan para pemikir yang menganut sistem pembelajaran Barat, termasuk kaum Marxis Cina. Jadi dari gerakan 4 Mei ini muncul dua kelompok besar dalam pemikiran politik ya dalam masyarakat Cina gitu. Yang pertama neo-Konfusius, di mana mereka ini menganggap bahwa ini di bawah ada penjelasannya ya. Neo-Konfusius modern percaya bahwa nilai-nilai moral dan ajaran yang terdapat dalam Konfusianisme itu sangat penting bagi ilmu kemanusiaan. Sementara kelompok yang kedua justru melihat ajaran Konfusianisme menyebabkan keterbelakangan Cina. Nah, tadi kalau saya katakan tentang pengalaman Turki gitu ya, sebagian menganggap bahwa masyarakat Turki harus kembali kepada ajaran agama Islam ya, karena dinasti Ottoman itu adalah pemerintahan Islam gitu. Sementara Mustafa Kemal yang seorang sekularis gitu ya melihat bahwa agama itu membuat masyarakat Turki mengalami ketertinggalan jauh dari masyarakat Barat katanya. Coba lihat Barat itu karena dia memisahkan agama dengan politik, maka mereka mencapai kemajuan. Itu menurut si Mustafa Kemal. Nah, di Cina pun demikian. Jadi muncul dua kelompok ini. Ada yang mengatakan bahwa ajaran Konfusius itu harus dikembangkan kembali gitu. Dan ini penting untuk ilmu kemanusiaan. Bahkan dalam berhubungan dengan negara lain misalnya ya, dalam hubungan internasional menurut Yakinkin, Konfusianisme ini cukup penting menjaga keharmonian gitu antar negara. Nah, kelompok kedua ya maksudnya yang
terpapar westernisme itu ya, westernisasi itu kemudian menjadi dominan di Cina dan menjadi indikator kemenangan ide-ide pencerahan dan budaya Newtonian. Cina memulai proses modernisasinya dengan terlibat sendiri dalam interaksi internasional dan melalui pengaruh sistem Westphalia. Jadi maksudnya perkembangan sistem negara modern pasca perjanjian Westphalia itu yang dimulai dari ya negara-negara Amerika, kemudian ya Amerika Utara, Amerika Latin, kemudian ke Asia gitu ya, dan juga kemudian ke Afrika. Jadi Cina juga terpengaruh tentunya dengan sistem Westphalia ini. Di antara ide-ide yang dipelajari orang Cina adalah konsep internasionalitas dan kedaulatan. Jadi baru pertama kalinya setelah itu gitu ya dikenal konsep kedaulatan dalam di masyarakat Cina. Nah, yang ketiga, kurangnya hardcore teoritis tadi. Teori sosial harus memiliki hardcore. Menurut Imre Lakatos, studi ilmiah memiliki hardcore yang jelas dan berbeda dari studi lainnya. Jadi setiap ilmu gitu ya, setiap bidang keilmuan itu memiliki hardcore yang jelas. William E. Callahan membandingkan teori HI Amerika, English School, teori HI dengan karakteristik Cina. Dia berpendapat bahwa teori dengan identitas nasional harus memiliki ide yang besar, seperti teori HI Amerika yang mencakup perdamaian demokratis. Jadi kayak misalnya democratic peace, ya. Nah itu kan kita bisa katakan bahwa itu berasal dari ide-ide penteori atau akademisi atau tokoh dari Amerika Serikat misalnya. English School dengan masyarakat internasionalnya. Dan mungkin Cina ya ini bisa menjadi alternatif gitu. Datong ini keharmonian sejagat artinya gitu ya. Jadi semua pihak di dunia ini mengalami harmoni lah gitu. Hidup dalam keharmonian. Dengan sistem internasional modern, Cina telah merekonstruksi identitasnya seperti budaya intelektual Cina yang mengakibatkan runtuhnya komponen metafisik tradisi Cina dan membentuk pemikiran yang polanya mirip dengan pola pencerahan Barat yang berjuang melawan tradisi lama. Oke, nah ini yang terakhir ya, sumber-sumber potensial bagi teori HI Chinese School. Ada yang dikatakan dengan the Tianxia worldview and the tributary system. Jadi yang pertama itu adalah pandangan memandang dunia gitu ya, cara pandang melalui konsep Tianxia. Ya, kemudian dengan tributary system tadi seperti yang diterapkan pada zaman dinasti dulu di Cina gitu ya. Yang kedua, modernization thought and the Chinese revolutions. Jadi melalui pemikiran-pemikiran modernisasi dan revolusi Cina. Dan yang ketiga, reformist thinking and the integration into the international system. Jadi pemikiran-pemikiran reformis dan integrasi kepada sistem internasional. Jadi ini yang dilihat Ya Qingqin sebagai sumber yang sangat potensial bagi munculnya teori HI Chinese School. Tianxia yang pertama. Ini berasal dari ajaran Konfusianisme yang berarti ruang di bawah langit, kombinasi alam, dewa, dan moralitas. Ide dan praktik penting dalam sistem ini serta filosofi yang mungkin sangat positif adalah tentang pendekatan holistik, bahwa tidak ada dikotomi antara aku dengan dia atau mereka. Ini bukan hubungan segitiga ya, gitu. Tapi maksudnya tidak ada perbedaan antara aku, dia, mereka, aku, kamu, dia, mereka, kan kayak gitu ya. Kita ini sama-sama hidup di dunia gitu ya kan. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Pandangan dunia yang bersifat holistik ini berbeda dengan pandangan dualistik Barat tentang dua hal yang bertentangan, di mana konflik yang tak terhindarkan itu tersirat. Jadi kalau dalam masyarakat Barat kan sangat individualistik gitu ya. Jadi yang menjadi menjadi patokan atau yang menjadi fokus adalah ego. Jadi egosentris gitu ya. Jadi diri sendiri yang menjadi fokusnya. Sementara dalam pendekatan Tianxia ini tadi gitu ya, yang berasal dari ajaran Konfusianisme, itu seharusnya setiap kita juga menganggap orang lain itu sama seperti kita. Gitu.
Nah, cita-cita tertinggi dari Tianxia itu tadi adalah datang atau keharmonian sejagat. Kemudian ada konsep tentang ketertiban di dalam Tianxia ini. Bagi filsafat Konfusianisme, ketertiban adalah prinsip yang terpenting di dalam masyarakat. Meskipun hubungan antara masyarakat itu tidak selalu baik, tapi ritual, kemudian norma, institusi akan mewujudkan ketertiban di antara mereka. Jadi ini hampir sama seperti ini ya. Kalau dikatakan ada kemiripan dengan liberalisme, ya, yang menyatakan bahwa untuk menjamin ketertiban atau kesejahteraan atau kebebasan itu harus ada institusi. Karena institusi itu yang memiliki wewenang, memiliki otoritas untuk mengatur masyarakat. Atau misalnya norma, hukum, aturan, kayak gitu ya. Nah, ini terkait juga dengan English School gitu. Nah, prinsip-prinsip kesopanan, kebenaran, kejujuran, dan rasa malu menjadi fondasi yang penting di dalam tatanan sosial. Jadi lebih mengutamakan moral. Bagaimana membudayakan rasa malu di tengah-tengah masyarakat, gitu ya, kejujuran, kesopanan, sehingga nanti kalau masyarakat sudah menerapkan nilai-nilai tersebut, akan terbentuklah harmonisasi dalam kehidupan. Nah, pemerintahan dan otoritas berdasarkan hubungan sosial dan ikatan ini disebut lizi, yaitu memerintah dengan kode etik atau moralitas. Jadi memang kalau Konfusianisme itu gitu ya, ajaran-ajaran Konghucu itu, agama Konghucu itu banyak mengedepankan akhlak sebetulnya. Ya, nilai moral. Bagaimana berperilaku kepada orang yang lebih tua, misalnya etika seorang anak kepada orang tuanya, etika seorang saudara kepada saudaranya, etika kepada yang lebih kecil gitu ya. Bukan berarti yang lebih kecil harus mentaati yang lebih tua saja, tetapi yang tua juga harus menyayangi, ya, mengayomi yang lebih kecil. Ini dalam hubungan internasional sebetulnya bisa diterapkan gitu ya, bagaimana negara-negara superpower seharusnya tidak bertindak sewenang-wenang ya, semena-mena terhadap negara yang memiliki power yang lebih rendah gitu. Nah, yang kedua yang menjadi potensi ya teori HI Cina itu adalah pemikiran modernisasi dan revolusi Cina. Cina mulai memiliki kesadaran yang jelas tentang modernitas ketika perang opium pecah dari Kang Youwei dan Yanfu ke Sun Yat-sen, ya, ke Mao Zedong. Reformasi dan revolusi menjadi tema luar biasa yang mendorong Cina melakukan modernisasi. Jadi apa namanya ya, kekaisaran kemudian berakhir gitu ya. Kemudian banyak apa namanya tokoh-tokoh di Cina itu yang terpengaruh oleh apa namanya modernisasi tersebut. 3 hal yang mendorong terjadinya revolusi Cina. Yang pertama, bentrokan antara tributary system dengan Westphalian system. Ya, jadi sistem kekaisaran tadi itu dengan sistem Westphalia. Gitu kan, memilih gitu ya masyarakatnya atau tokoh-tokohnya masih mau mempertahankan tributary system atau kita mengadopsi gitu ya sistem Westphalia ini. Yang kedua, perselisihan antara filosofi Cina yang berpusat pada keteraturan dan rasionalitas introversi yang mengatur hubungan manusia dengan tradisi intelektual barat tentang kompetisi dan rasionalitas ekstroversi berdasarkan materialisme. Ini masih juga pertentangan antara filosofi Cina dengan filosofi barat. Yang ketiga, bentrokan antara pendekatan holistik Cina untuk memahami alam semesta dan cara individualistis barat dalam menemukan dunia. Belajar dari barat dimulai dari keinginan untuk memiliki negara bangsa yang kuat dan sejahtera. Cuman gini ya, Cina itu tidak ya berdasarkan pemikiran para tokoh-tokoh modern gitu ya. Cina tidak bisa mempertahankan tradisi lama gitu. Sementara terjadi dinamika yang besar gitu ya dalam sistem internasional. Mau tidak mau Cina untuk bisa survive dia harus bisa menyesuaikan diri. Ya, harus bisa menyesuaikan diri dengan dinamika yang terjadi tersebut. Sehingga mau tidak mau akhirnya terjadi revolusi ya, bagaimana kemudian Cina terjun ya ke dalam sistem internasional dan mengadopsi sistem politik dari barat ya. Baik itu sistem politiknya, kemudian
sistem ekonominya, ya, walaupun Cina adalah negara komunis gitu ya kan, tetapi kemudian dari segi pelaksanaan baik itu sistem politik maupun sistem ekonominya juga banyak pengaruh dari Barat. Yang ketiga, pemikiran reformis dan integrasi ke dalam sistem internasional. Ya, reformasi dan keterbukaan dimulai pada akhir 1970-an dan membawa perkembangan ekonomi serta transformasi sosial yang hebat. Ini gagasan reformasi datang dari pemikiran pragmatis Deng Xiaoping bahwa Cina harus mengembangkan ekonominya dan rakyat Tiongkok ini bercampur-campur ya, Cina sama Tiongkok jadinya. Dan rakyat Cina itu harus menjadi kaya. Makanya jadi ngapain kita mempertahankan sistem yang lama gitu ya, menurut para pemikir Cina itu gitu ya, selagi bisa mengadopsi dan tidak banyak bertentangan. Maksudnya gini, ya mungkin masyarakat Cina sebahagian beragama Konghucu gitu ya, mungkin ada yang Kristen atau agama Buddha gitu ya, agama lain lah kayak gitu. Tapi kemudian mereka bisa gitu ya, bisa menerima atau itu tadi berinteraksi maupun menyesuaikan diri ya, beradaptasi gitu ya, beradaptasi dengan sistem yang berkembang saat itu gitu. Karena kalau Cina tidak berinteraksi, tidak bergabung dalam sistem tersebut, maka dia akan dikucilkan. Ya, Cina sempat mengisolasi diri, itu yang juga dilakukan oleh Korea Utara gitu kan, tetapi kemudian banyak memberikan kerugian kepada negara tersebut. Sehingga Deng Xiaoping mengatakan bahwa salah satu untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyat Cina itu, maka mereka melakukan reformasi. Perubahan penting setelah reformasi Cina, yang pertama perubahan kelembagaan, di mana Cina membuka pintu untuk hubungan dengan negara lain ya, politik pintu terbuka tadi. Cina bahkan telah bergabung dengan 266 konvensi multilateral internasional dan sebagian besar organisasi antar pemerintah atau IGOs. Cina telah membuat penyesuaian besar institusi domestiknya dengan rezim internasional, norma, dan standar internasional. Yang kedua, perubahan identitas Cina. Ya, Cina mengalami redefinisi identitas nasionalnya, yaitu transformasi dari negara revolusioner menjadi negara status quo, dari orang luar menjadi anggota dari masyarakat internasional. Gitu ya. Jadi dia berinteraksi dengan baik ya dengan negara-negara lain. Perubahan ideasional dengan kebangkitan tradisional dan daya tarik Barat. Dua target revolusi, norma-norma internasional dan nilai-nilai tradisional secara bertahap menjadi ide yang menginspirasi. Pada saat yang sama, konsep dan sentimen modern lainnya seperti nasionalisme juga mempengaruhi orang Cina. Perubahan ideasional jauh lebih mendasar daripada perubahan yang terlihat dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kemampuan nasional. Jadi maksudnya di sini adalah perubahan ide, perubahan perspektif, perubahan nilai gitu ya. Jadi ajaran Konfusius tadi gitu ya, itu mungkin ya semakin lama semakin tergerus sebetulnya gitu ya. Banyak juga kemudian masyarakatnya yang tidak terlalu mempedulikan agama dalam kehidupannya. Perubahan-perubahan ini adalah karakteristik dari era reformasi di Cina. Semuanya bersifat signifikan dan mendasar dan meninggalkan warisan yang berharga bagi mereka yang ingin atau menginginkan munculnya teori HI Cina. Jadi itu ya di antara secara garis besar apa yang disampaikan oleh Yakinkin di chapter yang kedua dalam buku Amitav Acharya dan Barry Buzan tersebut. Baik, ada yang ingin menanyakan sesuatu? Saya beri kesempatan untuk 2 pertanyaan lah, karena mungkin sebentar lagi saya akan berangkat ke Samarinda. Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Tidak ada. Jangan-jangan tidur nih.
Coba dinyalakan kameranya. Ini ya, apa namanya? Di screenshot. Nyalakan kameranya dulu. Kalau enggak dinyalakan semua, enggak jadi screenshot kita. Natasha, Areta, belum. Radiah, Puspa, kemudian Gina, Raudatul, Dandi, Olivia Putri, Gabriel, ya, saya sudah dipanggil. Silakan di screenshot kelas A, kelas B. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah. Nanti langsung dilapor ke akademik ya. Oke, ya karena keadaan juga ya, karena saya sudah akan berangkat. Jadi kalau seandainya nanti ada pertanyaan terkait teori HI Cina tadi gitu ya, mungkin pada pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas teori HI Jepang gitu ya, dan kita adakan di hari Selasa ya, sesuai jadwal kelas A. Jadi kelas B yang ikut ke kelas A. Gitu. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Nanti mungkin besok lah saya share ya slide yang tadi gitu ke kalian semua. Itu saja, saya tutup kelas hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Ya, Terima kasih. Terima sama-sama. kasih, Bu. Hati-hati, Bu. Oke.